Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat demokrasi dan semangat reformasi di Indonesia karena ditenggelamkan, dikubur, dimatikan oleh keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April 2024. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari ini, Senin 22 April 2024. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat demokrasi dan semangat reformasi di Indonesia karena ditenggelamkan, dikubur, dimatikan oleh keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April 2024. Seperti Anda sudah tahu bahwa hakim-hakim MK menolak hampir seluruh atau seluruhnya tuntutan atau gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh paslon 01 maupun 03. Meskipun ada dissenting opinion dari 3 hakim, yaitu Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, dan Profesor Arief Hidayat, tetap saja keputusan resmi dari MK adalah menolak seluruhnya gugatan yang diajukan oleh paslon 01 maupun 03. Ini fakta dan realita. Ini kenyataan yang sangat-sangat menyedihkan. Kita berharap MK dapat mengembalikan marwah demokrasi dan semangat reformasi yang sempat hancur lebur saat penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Dalam kenyataannya itu tidak terjadi. Hakim-hakim MK, terutama Ketua MK, ternyata tidak berani membuat keputusan yang progresif, yang bertanggung jawab untuk memunculkan kembali demokrasi, spirit atau semangat demokrasi yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Kalau kita melihat dengan keputusan MK yang dibacakan oleh 8 hakim MK, hampir seluruh dalil yang disampaikan oleh pemohon 1, yaitu paslon 01, dan pemohon 2, paslon 03, ditolak oleh hakim. Hakim tidak mau menggali lebih dalam tentang keterlibatan cawe-cawe intervensi Presiden Jokowi, terutama pada saat keputusan MK nomor 90 tahun 2023. Semua ditanggapi secara normatif oleh hakim-hakim MK. Nah, ada catatan juga bahwa MK juga sedikit mempersalahkan lembaga pengawas eksekutif, yaitu DPR, yang tidak proaktif memberikan semacam pengarahan, teguran atau apapun bentuknya gitu kepada KPU pada saat proses penyelenggaraan pemilu. Semua dibiarkan begitu saja, dan itu ada dugaan pembiaran yang dilakukan oleh DPR gitu. Pun pula Bawaslu, semua ditanggapi oleh Majelis MK secara normatif. Kita tahu kinerja Bawaslu seperti apa. Dugaan-dugaan pelanggaran pemilu, dugaan-dugaan pembiaran kecurangan ini dianggap hal-hal yang normatif karena hanya berdasarkan peraturan yang ada, tapi tidak mau menggali lebih dalam kenapa, intensi apa, mensreya apa kebijakan itu, termasuk masalah bansos. Semua dianggap normatif, dianggap wajar oleh hakim-hakim MK. Semua dianggap sesuatu yang normatif oleh hakim MK. Inilah fakta, inilah realita yang menyedihkan yang harus kita hadapi sekarang ini. Saya secara pribadi
tidak ada pilihan lain kecuali menghormati keputusan MK, karena keputusan MK itu adalah final and binding, terakhir dan mengikat, dan tidak ada upaya hukum yang lain. Nah, sekarang tinggal ada harapan di DPR. Apakah DPR mau menggulirkan hak angket seperti yang disarankan oleh MK? Ini salah satu rekomendasi yang dibacakan oleh Hakim MK. Jujur saya agak realistis untuk melihat masalah ini, bahwa kita berhadapan dengan pragmatisme partai-partai politik yang ketakutan kehilangan jabatan, ketakutan kehilangan kekuasaan, ketakutan kehilangan kursi. Artinya saya pesimis pengguliran hak angket ini akan terjadi. Termasuk motor yang kita harapkan dari PDI Perjuangan pun tidak memberikan secara harapan. Tidak ada upaya apapun dari elit-elit PDIP, meskipun konon katanya Ibu Mega tetap kekeh untuk menggulirkan hak angket. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan PDI Perjuangan. Padahal Ibu Ketua Umum sudah kekeh akan menggulirkan hak angket, tapi di level bawahnya, di level pelaksana di DPR kok seolah-olah dalam tanda kutip melempem. Jadi inilah yang terjadi. Kita mau apa? Kita mau bersedih atau tidak? Yang jelas, bagaimana sikap kita menghadapi keputusan MK ini? Bagi saya sebagai orang yang sangat mengharapkan demokrasi tumbuh di negeri ini, akan tetap memberikan perlawanan agar demokrasi itu dihidupkan kembali. Karena ini bukan untuk saat ini, tapi untuk menjaga Indonesia ke depan, untuk anak cucu kita. Saya akan tetap melakukan opini-opini yang kritis kepada siapapun penguasa, siapapun yang bertanggung jawab untuk menegakkan demokrasi. Karena demokrasi ini bagi saya adalah urusan kita semua, urusan negara. Bukan hanya legislatif, tapi juga eksekutif maupun yudikatif. Dan kita sebagai rakyat yang mempunyai saham di Republik ini, saham utama yang berdaulat, harus tetap melakukan suara yang kritis. Perlawanan saya akan tetap saya lakukan untuk mengkritisi apapun dan siapapun yang semakin menghancurkan demokrasi di negeri ini. Karena saya berharap demokrasi itu hidup kembali di negeri ini. Saya berharap semangat reformasi yang susah payah kita perjuangkan selama ini harus kembali kita hidupkan. Kalau tidak, saya tidak tahu harus dibawa kemana arah perjalanan bangsa ini. Jujur saya menyesalkan keputusan MK, meskipun saya tidak ada pilihan untuk menerima, tapi sebagai warga negara, sebagai rakyat, saya kecewa. Kekecewaan saya mungkin sama dengan kekecewaan Anda, sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengharapkan hakim-hakim MK mempunyai ketegaran untuk membuat keputusan yang sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Tapi ternyata tidak terbukti. Sudahlah, kita mau bicara apa? Yang jelas, di peran kita masing-masing, kita harus tetap bersuara untuk menjaga Indonesia. Saya akan berjuang untuk menegakkan kembali demokrasi di negeri ini, untuk menegakkan kembali semangat reformasi, dan kita ini harus bersuara. Bersuara dengan cara yang elegan, cara yang konstitusional, karena hak bersuara itu dijamin oleh konstitusi. Ini hak saya sebagai warga negara untuk bersuara menjaga Indonesia. Kesedihan kita ini harus kita kapitalisasi menjadi usaha keras kita untuk menjaga Indonesia. Jangan sampai demokrasi di negeri ini semakin tenggelam. Kalau mengutip kemarin ada peringatan Hari Kartini, habis gelap terbitlah terang, yang terjadi saat ini, hari ini, itu adalah habis terang terbitlah gelap. Kita kembali ke dalam kegelapan, demokrasi kita menuju ke arah kegelapan. Dan tugas sejarah kita untuk memastikan secercah cahaya, untuk menyinari demokrasi agar bersinar kembali di negeri ini. Ini tugas sejarah kita dan saya akan terus melakukan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih. Ini kesedihan kita semua, tragedi yang harus kita terima dengan
lapang dada meskipun dengan dada yang menyesakkan sebetulnya, tapi inilah realita. Kita harus melihat dan memastikan bahwa kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 harus kita cegah, jangan sampai menjadi pattern, menjadi pola yang akan dilakukan lagi pada saat pilkada maupun pilpres di masa yang akan datang. November kita melakukan pilkada serentak. Jangan sampai pola yang diterapkan oleh penguasa saat ini untuk memenangkan paslon tertentu, cara-caranya dilakukan juga di tingkat yang lebih kecil di provinsi maupun di kabupaten kota. Ini yang harus kita cegah. Siapa lagi yang menyelamatkan demokrasi dan reformasi di negeri ini kalau bukan kita? Jadi saya mengajak Anda untuk kembali bersemangat. Tidak boleh putus harapan. Harus ada secercah cahaya untuk menyinarkan kembali demokrasi di negeri ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita berduka, tapi kita harus bertindak di peran kita masing-masing sebagai warga bangsa tercinta. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam kematian demokrasi di negeri ini. Saya Rudy S. Kamil.